Oke ya, jadi kalau kita berbicara tentang jurnal ilmiah, ini sesuatu hal yang baru untuk mahasiswa sekarang, karena saya dulu pas kuliah nggak ada kayak gini ya. Sebenarnya hampir seperti semacam paper atau makalah ilmiah nih kalau saya lihat ya dari pengalaman Ibu Neni selama kuliah di beberapa kampus, tapi sekarang kan cenderungnya ke jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu kan ada beberapa kategori, Mbak. Mas ke nasional atau skala internasional. Ono sing istilahnya Sinta. Sintane berapa? Masuk Sinta 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Ada kampusmu itu termasuk Sinta ke berapa? Itu bisa dilihat. Banyak aku piro? Kan bisa dilihat. Sampai 7. Lah maksudnya kan ada kategori, misalnya di kampus A misalnya yang lolos adalah Sinta 3 misalnya atau Sinta 4 gitu kan. Nah, di kampusnya Bu Neni yang dulu yang sudah bagus-bagus itu Sinta 3, Sinta 2. Kalau yang kampus mungkin yang masih dalam taraf proses naik Sinta 6 juga sudah boleh kan gitu, tergantung. Nah, ini kamu harus tahu di kampusmu, fakultasmu terutama kan ano jurnale. Nah, itu jurnal di kampusmu masuk ke berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara screening jurnal ilmiah ya, ada beberapa hal yang harus diajari dosenmu juga melalui beberapa hal yang intinya sebenarnya Google Scholar itu hampir wajib dipakai karena paling mudah. Kalau kamu pakai Google Cendekia atau Google Book juga bisa, tapi kalau jurnal ilmiah antara yang Inggris dan yang tidak itu kan tinggal kamu pilih sebenarnya. Nanti kamu bisa search dengan paling mudah dengan kata kunci. Itulah kenapa Bu Neni bilang tentukan dulu kamu itu mau nyusun penelitian tentang tema apa. Jadi misalnya tentang pendidikan kimia dalam karakter anak SMA kayak gitu. Nah, itu juga bisa kamu jadikan keyword, nanti kan muncul banyak. Nah, dari situ nanti kita bisa pilih. Bu Neni biasanya lebih enak seperti itu. Pengen jurnal piro, nek ning tesisku itu minimal paling tidak literasinya 40 minimal ya. Nek Bu Neni bacanya lebih dari itu, tapi yang saya tuangkan itu hanya yang langsung saya screening, langsung saya eliminasi dhewe gini loh. Oh iki penting, oh iki gak penting, iki penting, iki gak penting. Nah, nek tugasmu ini kan kita screeningnya pakai metadata dan bagan Prisma. Lah, apa itu metadata dan bagan Prisma? Nah, Prisma itu singkatan dari Preferred Reporting Item for Systemic Reviews and Meta Analysis. Apa itu? Angel ya. Prisma, ora Prisma matematika ya. Nah, Prisma itu sebenarnya diperkenalkan pada tahun 2009 di update 2020. Bener toh? Bu Neni lulus kuliah sing terakhir ku kamu itu 2006. Aku kuliah lulusnya 2006 wis Eskom, 2016 wis dadi SPD. Padahal aku SMA lulus 96, aja takon kok 10 tahun lagi lulus, Bu, ngono ta. Hah? Piye? Lho temenan kok. Lah iki berarti urung ana iki kan aku tadi bilang belum ada tentang Prisma ini Bu Neni. Saya karena hah? Loh, saya kan lulus 96, tapi lulusnya 2006. Kok 10 tahun kuliah S1? Iya, karena saya pindah-pindah ya. Saya pindah-pindah ke beberapa kampus. 96 saya sudah lulus. Makanya kayak urung lahir ta? Ah iya. Loh, iya ora. Terus 2020 itu awal. Jadi 2020 itu saya sudah jadi penyiar radio dok, jadi penyiar radio itu lagi lahir gitu dok tentang Prisma era. Nah, Prisma diadaptasi secara luas di berbagai disiplin ilmu, terutama komputer lah. Bu Neni kan komputer, pendidikan lah, ini pendidikan kita sama-sama pendidikan dan sosial itu terus apalagi dengan menggunakan Prisma peneliti dapat memastikan bahwa proses seleksi artikel dilakukan secara objektif dan dapat ditelusuri oleh pembaca. Nah, jadi kamu Prisma itu nanti kita checklist ya. Jadi kita checklist judul dan abstrak yang mencerminkan isi kajian, kemudian pendahuluan, terus menunjukkan tujuan review, kemudian metodologi yang mendetail dan hasil seleksi dan sintesis literatur pembahasan dan kesimpulan. Tabelnya ono. Lah iki saya tanya dulu, tabelnya dari kita sendiri ataukah dari kampus wis ono? Tabel itu ini kan dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita kan nanti buat tabel.
judulnya apa. Terus nanti kita bisa lihat ini sesuai atau tidak sesuai atau tidak sesuai. Nah, gitu. Ketika tidak sesuai alasannya apa? Misalnya tidak sesuai dengan tema atau data tidak valid. Itu bisa kita eliminasi. Arahnya nanti ke sana, Dok. Ada tabelnya enggak dari kampusmu. Nah, belum ada kita bisa buat sendiri. Nah, itu nanti dicek ya. Itu sudah di tapi itu dari tabel metadatanya, maksudnya kolom-kolomnya harus disediakan kampus atau kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri juga bisa. Nanti diajari Bu Neni. Kayak dari sini Bu. Piye? Dari kayak sini tapi nanti kayak kecil banget, jadi kayak dari sini enggak tahu apa. Nah, itu yang mungkin teman-teman sudah buat. Nanti Bu Neni ada contohnya lagi. Nah, terus setelah itu Dok, kan ana contohnya. Ana prisma flow diagram. Nah, makanya kan harus identifikasi. Nah, kamu kayak tadi itu kan hanya melihat, oh iki lho jurnalnya kayak ngene lho. Carane paling mudah nanti dengan dimasukkan dalam metadata itu tadi. Terus nanti ana modele sing paling gampang ya. Ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya nanti secara mudah itu identifikasi dulu, terus screening, terus eligibility. Eligibility itu artikel yang tersisa tidak harus dibaca full. Jadi nanti bisa mendeteksi itu. Inclusion itu apa? Orang conclusion ya. Nah, conclusion itu kesimpulan. Inclusion apa? Tahap akhir penetapan artikel yang akan digunakan untuk analisis. Nah, Bu Neni kemarin itu neng tesisku itu kemarin tidak ada komplain sama sekali karo dosenku. Mereka langsung iya gitu. Saya kemarin itu hanya mau disuruh untuk ngambil sebuah kasus, tapi saya nggak mau karena saya datanya sudah lengkap. Data Bu Neni sudah lengkap. Akhirnya diiyakan semua, tinggal lanjut penelitian ditambah. Bu Neni ngono. Penelitianku sudah lolos, tinggal tambah di 2 tempat. Nah, gitu. Lah itu, Nah nih. Presentasi. Terus apa nih? Disuruh dosen ini. Iya, karena dosen itu kan pinter, Dok. Saya ditanya ambil jurnal dari mana, ya saya jawab apa adanya. Saya ambil dari Google Scholar, Pak. Dan di buku memang saya tidak berbayar, jadi saya ambil yang inti-intinya saja yang masih ada masih include dengan ini. Tapi dilihat semua, oh iya, ambil jurnal yang paling penting, cari yang terbaru. Terbaru itu yang berapa? 5 tahun terakhir, ya. Iki eling-eling. Jadi misalkan di sini ana jurnal Mbak, 2013, 5 tahun terakhir ta ora? Tidak. Nah, cari yang 5 tahun terakhir. Itu ya. Paling tidak yang paling update. Terus yang repositori dari itu berarti sama aku. Paling tidak ya bolehlah ambil yang beberapa tahun lalu, tapi paling tidak yang paling update. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti kamu ambil yang, terus kamu bisa lihat yang repositori atau OAD. Nah, itu tadi. Ambil beberapa. Lah carane piye? Kamu ambil dulu sebanyak 200 ra, Mbak. Mau ambil dulu 200 kan wakil ya. Nah, habis itu kamu milih 10. Milih 10 iku nanti nyekriningnya pakai tabel sing jenenge metadata. Kan gitu dah. Iya, pakai. Nah, kamu pakai tabel metadata terus kasih alasan identifikasinya kenapa kamu yang ini Bu eliminasi. Tidak Bu pakai. Lah iku screeningnya itu sebenarnya dari kita sendiri tapi dengan kamu sudah membaca ini. Misalnya kan kamu lihat, wah iki kok ora nyambung ya. Lah itu kok Bu Neni ana contone. Contoh tabelnya maksudnya, tapi sesuaikan dengan template kampus ya. Nah, terus habis itu nek wis ra, Mbak, referensi ini pastikan benar-benar jurnal yang ilmiah yang tenanan tuh artinya ora sing abal-abal. Lah cara ngerti sing jurnal abal-abal tah ora, lebih mudah, lebih aman kamu ambilnya dari yang perpustakaan nasional, perpustakaan kumpulan kampus-kampus kan ada, atau perpustakaan dari kampus. Kan masing-masing kampus punya toh repository. Kalau misalkan kampusnya Bu Neni ada UMK. Saya tuh sering ambil juga dari kampus luar Jawa maksudnya, ora hanya di dalam Jawa Tengah. Nah, coba sampai ini kira-kira wis ana bayangan durung? Coba dicek dulu. Habis ini nanti tak terangkan tentang ini. Kenapa alasan dieliminasi.
Jadi arahnya nanti ke sana. Jadi dari 200 kamu ambil, pilih 200 dulu toh. Kamu masukkan dengan Google Drive toh. Bisa toh buat Google Drive? HP-mu ndi? Ya tak warai. Google Drive sekalian sini. Nah, dibuka Google Drive. Google Drive itu ini. Kita ajari bukan bikin Google Drive.